Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk sujud kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan jin dan setan. Namun terkadang jin dan setan dapat berubah wujud dari bentuk aslinya menjadi bentuk lain. Seperti apakah perubahan jin ini dan mengapa jin ini bisa berubah? Simak video ini hingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan sebelum lanjut, mari bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, berikan komentar positif, berikan like, dan share video ini. Semoga menjadi amal jariah karena ikut menyebarkan edukasi Islami pada masyarakat Islam dan dunia. Setan dan sebagian golongan jin merupakan kelompok makhluk yang ingkar dengan perintah Allah sejak diusir dari surga pada zaman penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Tidak hanya itu, setan dan jin bisa berubah wujud menjadi sosok makhluk lain seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, "Sesungguhnya syaitan dan bala tentaranya itu bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka." Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Dikisahkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa suatu waktu ketika Abu Sa'id pernah datang ke seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Setibanya di rumahnya, pemilik rumah ternyata sedang sholat. Abu Sa'id pun menunggunya. Ketika itu, ia melihat ada seekor ular di tumpukan pelepah kurma di pojok rumah. Abu Sa'id hendak membunuh ular tersebut, namun dilarang oleh pemilik rumah dengan isyarat. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri bercerita tentang sahabat Rasulullah yang meninggal dunia akibat ia membunuh ular jelmaan jin tersebut. Dari riwayat itu bisa disimpulkan bahwa jin terkadang berubah wujud menjadi ular. Wujud ular itu dapat hadir berupa nyata ataupun di alam mimpi. Sebagaimana halnya dengan manusia, bangsa jin juga terbagi dalam dua golongan, yaitu jin yang memiliki sifat baik dan jin yang memiliki sifat jahat. Hal tersebut sesuai dengan peraturan jin yang Allah abadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Jin ayat 11 yang artinya, "Dan sungguh di antara kami ada yang soleh dan ada pula yang tidak. Demikian halnya adanya kami mengambil jalan yang berbeda-beda." Al-Quran surat Al-Jin ayat 11. Selain golongan jin yang bisa berubah menjadi ular, ada pula golongan jin yang dapat mengganggu kita beribadah. Jika kita pernah merasa muncul niat untuk menunda salat, sebenarnya niat itu muncul dari bisikan setan, yaitu kanzab. Dia akan menempuh segala cara agar salat seorang hamba kosong dari nilai atau minimal rendah kualitasnya. Utsman bin Affan pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, setan telah mengganggu salat dan bacaanku." Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Itulah setan yang disebut dengan kanzab. Jika engkau merasakan kehadirannya, maka bacalah ta'awudz kepada Allah dan meludah kecil ke arah kiri 3 kali." Hadis riwayat Ahmad. Diceritakan jin yang mencoba mengganggu manusia ketika sholat, ini juga bisa berubah wujud menjadi anjing hitam. Hal ini seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang anjing hitam yang lewat dan mengganggu salat para sahabat. Rasulullah memberikan penjelasan karena anjing hitam itu adalah jelmaan setan. Lalu, bagaimana jika sedang salat dilewati oleh anjing hitam? Dikatakan jika yang lewat di depan itu adalah anjing hitam, keledai, dan wanita yang sudah balik, maka ini bisa membatalkan sholat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah yang disampaikan oleh Albani, Rasulullah bersabda, yang bisa membatalkan sholat ialah anjing hitam dan wanita yang sudah balik. Hadits riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah. Anjing yang dimaksud adalah anjing hitam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, jika salah seorang dari kalian sholat dan ia tidak menghadap sesuatu yang tingginya setinggi ujung pelana atau bagian tengah pelana, maka sholatnya bisa dibatalkan oleh anjing hitam, wanita, dan keledai. Hadis riwayat Tirmidzi. Batalnya sholat dalam hal ini berlaku jika sholat memakai sutroh ataupun tidak. Kemudian, wanita, keledai, atau anjing lewat di antara ia dan sutrohnya. Namun tidak berlaku untuk makmum salat jamaah, karena sutroh imam adalah sutroh bagi makmum dan makmum tidak disyariatkan untuk menahan orang yang lewat di depannya. Sehingga jika wanita atau keledai atau anjing lewat di antara shaf sholat jamaah maka tidak membatalkan salat. Sebagian ulama berpendapat bahwa secara mutlak sholat tidak bisa dibatalkan dengan lewatnya sesuatu. Sedangkan hadits ini maksudnya batal pahala atau ketidaksempurnaan sholatnya. Tentu saja ini merupakan tawil yang tidak memiliki dasar.
Dan petunjuk Rasulullah adalah sebaik-baik petunjuk. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.